membahas tentang narasi Ibnu Khaldun. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan dan rekan saya Muhammad Khairul Fikri, Ayuni Maryuni Tias. Di sini saya akan membacakan materi tentang Ibnu Khaldun. Yang pertama saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban Islam dan di dunia. Ia lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah dan wafat di Kairo pada tahun 406 Masehi. Ia dikenal sebagai bapak ilmu sosiologi, juga seorang sejarawan, filsuf, ekonom, politisi, dan ilmuwan multidisipliner. Karya terkenalnya yaitu Muqaddimah bukan sekedar catatan sejarah, melainkan analisis mendalam terhadap peradaban manusia secara ilmiah dan filosofis. Ibnu Khaldun bernama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ia berasal dari keluarga terpelajar dan terpandang keturunan Hadramaut atau Yaman yang sebelumnya menetap di Andalusia. Keluarganya banyak berperan dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang ahli bahasa dan agama yang kemudian meninggalkan dunia politik untuk mendalami tasawuf. Ibnu Khaldun tumbuh di lingkungan ilmiah yang membuatnya menjadi tokoh besar dalam pemerintahan dan pemikiran Islam. Ia dikenal cerdas dan berhasil menggabungkan dunia politik dengan dunia keilmuan sepanjang hidupnya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang masa pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjalani pendidikan selama 18 tahun 1332 sampai 1350 Masehi di Tunisia. Ia melalui dengan menghafal Al-Quran di usia dini dengan bimbingan orang tuanya. Kemudian melanjutkan belajar kepada para ulama terkenal di bidang seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, filsafat, matematika, dan astronomi. Ada beberapa guru pentingnya, diantaranya yang pertama ada Abu Muhammad bin Abdul Mukhaimin al-Hadrami, hadis dan bahasa Arab. Yang kedua ada Abu Abdillah Muhammad bin al-Abili, filsafat dan ilmu-ilmu rasional. Ibnu Khaldun juga mempelajari banyak kitab klasik seperti Al-Muwatta, Al-Kutub, Al-Sitah, dan karya-karya Ibnu Malik, Imam Malik, Ibnu Soleh, serta para sastrawan dan ilmuwan lainnya. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan semangat keilmuannya yang tinggi. Pada usia 18 tahun, Ibnu Khaldun kehilangan orang tua dan beberapa gurunya akibat wabah Fez yang ia sebut Ta'mun Jari. Karena situasi ini, ia mengikuti para ulama yang hijrah ke Fez, Maroko pada 1354 Masehi dan melanjutkan studi di sana. Di Maroko, ia belajar kepada para ulama seperti Ibnu Al-Khatib dan Muhammad bin Al-Safar. Ia juga mulai menulis karya-karya ilmiah, meskipun hanya 3 di antaranya yang dianggap penting, yaitu yang pertama ada Al-Ibar, yang kedua ada Muqaddimah, dan yang terakhir ada Al-Takrib. Selanjutnya saya akan membacakan tentang situasi politik pada masa Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14, masa ketika dunia Islam mengalami kemunduran dan perpecahan politik. Ia banyak beraktivitas di Afrika Utara seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Andalusia, wilayah yang dilanda konflik kekuasaan antara dinasti. Ia aktif dalam dunia politik, berpindah-pindah jabatan dan penguasaan, hingga akhirnya
kecewa dan kondisi politik yang tidak stabil, Ibnu Khaldun memilih mengasingkan diri dibanding Ibnu Salamah untuk fokus menulis dan merenungkan kemunduran peradaban Islam. Pada 1382 Masehi ia pindah ke Mesir menjadi dosen dan hakim agung Madhab Maliki. Meski karya-karyanya seperti Muqaddimah sangat terkenal, ia tetap menghadapi persaingan dan fitnah di lingkungan politik dan ilmiah Mesir. Kehidupan pun harus mengalami pasang surutnya. Saya akan menjelaskan singkat dari karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama ada kitab Al-Bar, karya utama sejarah dunia membahas bangsa-bangsa dan peradaban, terdiri dari 7 jilid. Yang kedua ada Muqaddimah, pendahuluan dari kitab Al-Bar yang sangat terkenal, berisi teori sosial, politik, ekonomi, dan peradaban. Yang ketiga ada Lubab Al-Muhassa, ringkasan dari kitab Muhassa Afkar. Mutaqaddimah karya Fakhruddin Al-Razi membahas ilmu kalam, teologi Islam, ditulis saat Ibnu Khaldun masih muda. Kesimpulannya, Ibnu Khaldun adalah tokoh visioner dalam sejarah Islam. Ia berhasil menggabungkan ilmu agama dan ilmu sosial modern dalam satu kerangka ilmiah. Konsep-konsepnya seperti Abbasiyah, solidaritas sosial, siklus kekuasaan, dan metode sejarah kritis, menjadikan pelopor dalam berbagai disiplin ilmu. Warisan intelektualnya tetap hidup dan dipelajari oleh ilmuwan dari timur hingga barat. Muqaddimah dianggap sebagai tonggak lahirnya sosiologi modern dan teori sejarah sosial. Kami sampaikan, mohon maaf bila ada kata